Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngetes aplikasi Gyro dari Gyroflow. Nah, aplikasi ini tuh lagi viral banget di internet karena dapat menstabilisasi footage. Ya bener-bener stabil banget gitu, bisa mengalahkan Hypersmooth GoPro katanya. Sekarang mumpung ada bocah, kita bakal tes nih seperti apa. Kalian pengen kan video yang dihasilkan kamera kalian itu stabil banget kayak tadi? Before afternya itu benar-benar jomplang banget, ini stabil banget jadinya. Nah, software yang gue gunakan adalah software Gyroflow. Itu namanya Gyroflow. Jadi software ini banyak banget diomongin akhir-akhir ini, apalagi yang versi terbarunya, versi 1.0, karena dia itu bisa mendukung data gyro yang banyak dan berbagai jenis kamera juga mensupport, itu banyak supportnya gitu. Mulai dari GoPro, ada kamera Sony, lalu ada drone FPV dan lain-lain, itu banyak banget dan update-nya itu setiap bulan. Karena software ini open source, maka dari itu software-nya itu bisa langsung kalian download di bawah. Dan sebenarnya software ini tuh sama seperti Sony Catalyst Pro atau enggak GoPro Real Steady. Namun kalau untuk software-software tadi itu tuh si software-nya itu berbayar dan ada limitasi, apalagi untuk data gyro-nya dan berbagai jenis kamera gitu. Tapi untuk si software ini menurut gue cukup lengkap. Data gyro yang kalian bisa baca itu banyak, jenis kamera yang bisa kalian masukin datanya itu banyak, dan itu benar-benar gratis cuy, 100% gratis, dan video yang dihasilkan benar-benar stabil. Jadi misalkan kalian pilot atau enggak kalian ya suka ngerekam tapi footage-nya itu berantakan, bisa dibenerin dengan software ini cuy. Kalian bisa download softwarenya di gyroflow.xyz. Jadi kamera yang mendukung itu adalah kamera yang merekam data gyro. Sekarang kita explore yuk untuk fitur-fitur yang ada di websitenya. Untuk mendownload softwarenya, kalian bisa cari di Google Gyroflow, dan ini adalah websitenya. Nah, versi 1 adalah versi paling terbaru untuk saat ini. Dan fitur-fiturnya ini benar-benar canggih banget cuy. Bisa kalian lihat, gue jelasin sedikit ya. Nah, versi terbaru adalah versi 1. Sekarang untuk versi 1 ini, Gyroflow versi yang terbaru ini tuh benar-benar lebih cepat daripada versi sebelumnya dan juga lebih canggih menurut gua. Karena data gyro dan data kamera yang bisa dibaca itu makin lengkap dan makin banyak pilihannya gitu. Dan untuk antarmukanya ini sudah diperbaharui, jadi lebih simple gitu ya menurut gua ya. Dia tuh lebih simple dan dapat digunakan secara real time untuk stabilisasinya gitu. Jadi kita tinggal drag and drop video dan langsung si softwarenya itu bakal langsung menstabilisasi, dan hasil stabilisasinya pun bisa langsung di preview. Ini asik banget. Lalu ada pembaharuan di algoritmanya, algoritma stabilisasi. Jadi hasil yang benar-benar dihasilkan itu benar-benar stabil dan juga benar-benar apa ya, kayak yang ini ya keren banget gitu. Kalian harus coba sih, kalian download aja di gyroflow.xyz. Dan selain itu, si kamera yang disupport oleh si software ini tuh makin banyak, dan data gyro yang bisa dibaca itu makin banyak pula. Artinya dia tuh bisa digunakan oleh berbagai jenis kamera. Nah, ada Sony, Insta360, GoPro, lalu ada drone black box dan lain-lain, dan up to 16 bit video processing. Jadi untuk kamera-kamera yang benar-benar high resolution dan high definition dan data ininya banyak, data gambarnya banyak, ini benar-benar bisa dibaca cuy, asli. Nah, untuk demonya seperti ini ya, cara dia menstabilisasi gambar. Nah, selain itu ada beberapa fitur yang ditambahkan. Ini adalah fitur-fitur terbaru di versi 1. Nah, ini tuh banyak banget cuy. Dan yang terpenting, softwarenya tuh gratis, asli gratis ini. Untuk support format yang bisa dibaca adalah kamera Sony. Apalagi Sony versi terbaru ya, yang sudah mensupport data gyro untuk perekaman videonya. Seperti A1, A7C, A7R, lalu ada FX3, FX6, RX0, lalu ada RX100, ZV-1, ZV-E10, dan lain-lain. Untuk GoPro ini bisa dibaca semua metadatanya, kecuali GoPro versi 5 ke bawah. Karena GoPro versi 5 ke bawah belum ada telemetrinya, jadi dia tuh belum bisa ngebaca GPS. Lalu untuk Insta360 ada beberapa kamera, dan kamera lain itu bisa dibaca juga seperti ini.
Untuk mendownload, kalian tinggal klik download yang ada di sini. Dan untuk versinya, kalian pilih aja versi terbarunya. Dan untuk downloadnya ini sangat mudah banget cuy. Di sini tersedia ini ya, bug fix dan improvement yang diupdate di versi-versi yang paling terbaru. Ini ada riwayatnya. Dan untuk downloadnya bisa kalian lihat di sini ada aset. Nah, di aset ini kalian tinggal download aja. Ada versi Linux, ada versi Mac, lalu ada versi Windows. Kalau gua versi Windows, jadi kalian harus klik yang ini. Kalau udah, kita langsung buka aja si softwarenya seperti apa. Nah, si softwarenya itu zip dan seperti ini isinya. Isinya itu seperti ini. Dan kalian harus membukanya atau membacanya yang versi ini. Aplikasi 10 MB dan ini judulnya GyroFlow. Ini EXE ya judulnya. Tapi untuk di di beberapa komputer ini tuh ke detect virus. Tapi ini bukan virus ya, tetap jalankan aja. Nah, untuk softwarenya ini benar-benar simple banget, cuman seperti ini. Kita bisa drag and drop videonya seperti ini. Sekarang gue bakal demoin. Ini ada satu footage yang benar-benar gak stabil. Nah, ini footage nih, bisa kalian lihat. Nah, ini benar-benar gak stabil cuy. Ini footage dari GoPro, benar-benar gak stabil. Sekarang kita processing di GyroFlow. Sekarang kita lihat. Ini adalah hasilnya cuy. Ini benar-benar stabil cuy, asli stabil banget. Dan bisa kalian lihat ini adalah proses di belakang layarnya. Nah, ini adalah proses stabilisasinya. Asli ini benar-benar canggih banget softwarenya. Bisa juga lock horizon di sini. Jadi si kameranya itu bakal tetap horizontal mengikuti si ininya sudut 0 derajatnya. Tapi menurut gua lock horizon itu untuk beberapa skenario penampilan aja gitu. Jadi emang kita tuh secara natural ya kameranya itu bakal putar-putaran gitu. Dan nggak ada kamera yang benar-benar stabil. Jadi kalau kalian lock horizon, menurut gua kalau misalkan kalian lagi ngevlog di mobil itu kamera kalian dijadiin dashcam atau enggak kalian menggunakan gimbal, lebih baik kalian gunain lock horizon. Tapi kalau misalkan kalian cuman stabilisasi footage ya seadanya gitu ya, ini nggak usah diaktifkan untuk lock horizon, soalnya hasilnya itu benar-benar kekunci banget horizontalnya ya, seperti itu. Nah, lalu di sini kita bisa pilih statistik zooming atau dynamic zooming untuk koreksinya. Kalau no zoom ini tuh bakal ada hitam-hitam seperti ini. Jadi kita tuh harus nge-zoom secara statik atau enggak dynamic. Nah, seperti itu. Dan asli, ini yang dihasilkan footage-nya itu benar-benar benar-benar stabil cuy. Dan untuk nge-exportnya ini sangat mudah banget nih. Kita tuh bisa nge-export si GyroFlow datanya, si gyro datanya atau langsung videonya. Untuk videonya kita bisa langsung export ke sini, tinggal pencet tombol export. Dan untuk outputnya ini bisa diedit nih, asli bisa sampai 8K, 4K, 2K ini udah support cuy, asli ini canggih banget sih softwarenya. Untuk penggunaannya pun benar-benar mudah ya. Di sini ada data filenya, lalu di sini adalah data outputnya. Ini benar-benar ngebantu banget cuy. Nah, ada juga rolling shutter correction. Nah, di sini ini benar-benar simple dalam penggunaannya. Kita tinggal export dan gue udah nge-export beberapa file dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat before afternya. Dikejar tuh. Menurut gua stabilisasi yang dihasilkan ini benar-benar ngestabilin footage ya. Walau misalkan kalian lihat hasilnya itu terasa dipaksakan. Namun ya menurut gua ini sangatlah membantu banget, apalagi misalkan kalian punya footage yang benar-benar gak stabil dan kalian harus selamatin si footage-nya. Ini benar-benar ngebantu banget. Nah, ini video kalau nggak pakai stabilizer hasilnya seperti ini. Bisa dilihat? Nih, ini kalau nggak pakai stabilizer getarnya parah. Tapi kalau udah pakai stabilizer kayak gini.
Bagaimana menurut kalian? Software ini benar-benar canggih bukan? Nah, kalian bisa download di link yang udah gua kasih di bawah. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.